Assalamualaikum, apa kabar Bunda? Semoga hari Anda menyenangkan. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Selamat mendengarkan. Zora. Ara meraih tubuh kecil Zora dari gendongan dari. Ara menghujani putrinya dengan ciuman kerinduan, perempuan itu menangis bahagia. Pergilah bersama putrimu, Ara. Sebenarnya aku menyukaimu, tetapi aku tidak bisa melawan Rendra Ardawangsa. Kata Otiza, membuang napas pelan. Ara beruntung sekali. Bisa menaklukkan lelaki itu. Celetuk Sarah. Kamu minum jamu apa sehingga bisa memuaskan singa es? Ara tidak menanggapi komentar Sarah. Dia hendak melangkah keluar ketika Otiza memanggil namanya. Ada apa, Bu Otiza? Pak Rindra menitipkan ini. Otiza menggeser amplop coklat di meja. Tidak, terima kasih. Aku tidak membutuhkan uang itu. Tolak Ara karena dia tidak mau membeli makanan untuk Zora hasil menjual diri. Ya ampun, sombong sekali. Diam kau, Sarah! Bentak Otiza. Baik, nanti aku akan mengembalikan pada Aspri Pak Rindra. Selamat jalan, Ara. Hati-hati. Ara tersenyum tipis. Dia tidak menolak saat Otiza menawarkan bantuan mengantar ke kos. Karena Ara tidak memegang uang sesen pun. Nyawa siapa yang terancam, Ara? Rendra menarik perlahan ke meja Ara yang berakhir di ubin kayu. Lelaki itu melihat pundak yang indah. Putri saya, Pak. Jawab Ara setengah berbisik. Kalau bukan demi keselamatannya, saya mungkin sudah membunuh Anda. Rendra tertawa, dia mendorong pelan tubuh Ara ke tempat tidur. Membuat perempuan itu terduduk di sisi tempat tidur. Rendra berjongkok melepas sepatu Ara. Jadi kamu terpaksa melakukan pekerjaan sebagai selimut hidup? Rendra mendongak, memandang Ara yang wajahnya memerah entah karena marah atau malu. Iya. Ara menarik napas dalam-dalam. Rendra tertegun kala mendengar cerita Ara. Jadi, siapa yang berkata bohong? Bayu atau Ara? Lagi, jari-jari Rendra menangkup pipi Ara. Ada rasa kasihan. Namun, kabut hasrat Rendra tidak bisa ditahan. Ara sangat cantik sekaligus membuat tubuh Rendra panas. Ara melayani dirinya dengan baik. Bahkan Rendra menganggap Ara menikmati percintaan mereka. Perempuan itu menarik rambut dan mencakar punggung Rendra. Akan tetapi, pada satu titik menjelang pelepasan. Ketika Rendra bergerak cepat, dia melihat air mata turun di pelipis Ara. Dan mata mereka beradu. Maafkan aku. Entah dorongan apa Rendra mengucapkan hal itu. Untuk apa minta maaf, Pak? Sudah tugas saya melayani Anda. Ara tersenyum. Senyum yang mematikan bagi Rendra. Pak Rindra, ini ada beberapa berkas yang harus ditandatangani. Cynthia sudah berdiri di dekat meja. Rendra tergagap. Dia terbangun dari lamunan tentang Ara dan malam yang telah mereka lalui. Letakkan saja di meja. Tolong, buatkan kopi hitam, Cynthia. Perintah Rendra, dia meregangkan otot-otot lehernya. Baik, Pak. Cynthia meninggalkan ruangan bersamaan dengan Giselle yang melangkah masuk. Ada apa, Giselle? Kok gitu, sih, Ren? Sejak aku berhubungan dengan Bayu, kamu jadi sinis. Giselle duduk di kursi. Lelaki yang meninggalkan istrinya demi bersama dirimu, mungkin akan berbuat hal yang sama suatu hari nanti. Kata Rendra. Kamu sekarang tidak asyik, Rendra. Hidupmu berubah kaku sejak ditinggal Malea. Ejek Giselle, dia bergegas keluar ruangan. Rendra mendengkus, setiap nama itu disebut. Darahnya mendidih bagaikan lahar panas. Ketukan pada pintu membuat lahar itu lenyap. Masuk. Niko masuk dengan langkah tegas, dia menyerahkan amplop coklat pada Rendra. Aranina menolak pemberian Anda, Pak. Jelasnya. Rendra tersenyum tipis.
Ara tidak seperti perempuan yang pernah singgah di ranjangnya. Padahal Ara perempuan miskin yang seharusnya lapar uang. Kemana dia? Rendra menyandarkan tubuhnya di punggung kursi. Aranina kembali ke tempat kosnya yang kumuh, Pak. Niko menjawab. Apa kamu tahu alamatnya? Tahu, Pak. Apa Pak Rendra akan menemui Aranina? Iya. Aku hanya ingin melihat apa dia baik-baik saja. Dalam sudut hatinya, Rendra menyesal tidak bisa menahan jari-jarinya. Tidak bisa menahan letusan gairah kala melihat tubuh Ara yang menawan bagai secangkir madu. Ara melipat kemeja putih dan celana yang dipakai kemarin saat bertemu Rendra. Membungkusnya dalam kantong plastik hitam. Perempuan itu beralih pada lembaran uang kusut dan beberapa koin. Ara menghitung uang tersebut yang berjumlah Rp14.200. Tidak cukup untuk modal jualan. Ara tidak punya barang berharga. Kemudian dia melihat kantong plastik hitam. Pakaian dari Bu Otiza terlihat mahal. Lalu, Ara buru-buru membuang pakaian tersebut ke tempat sampah. Ponselnya raib saat diculik orang-orang suruhan Otiza. Ara, keluar! Teriak seseorang dari luar. Cepat! Ara yang ketakutan membuka pintu perlahan. Dia melihat Lastri dan Dewi juga beberapa tetangga. Ada apa, ya? Tanya Ara, perasaannya mulai tidak enak. Dasar pelacur, pergi dari sini! Teriak perempuan berdaster. Kamu hanya mengotori lingkungan kami. Maksudnya apa? Aku bukan pelacur. Sanggah Ara, walaupun di dalam hatinya dia merasakan kepedihan. Maling mana ngaku? Nih, ibu-ibu ada foto dia kemarin di antar mobil mewah. Kata Dewi memprovokasi. Makanya suaminya meninggalkan dia karena selingkuh dan menjual diri. Imbuh Lastri. Itu tidak benar. Ara perempuan baik-baik. Bela Bunima. Pokoknya kamu harus pergi, wanita Yolang. Baik, aku akan pergi. Ara mengepak pakaiannya yang sedikit ke dalam tas. Dia menggendong Zora yang terlelap. Sebaiknya besok pagi saja, sekarang sudah malam. Saran Bunima yang tidak disetujui. Ara menatap Dewi dan Lastri. Dengarkan aku akan kembali untuk membakar kalian berdua. Ucapan Ara ditertawakan oleh dua perempuan beda generasi itu. Ngimpi kamu, Ara? Hahaha. Dewi tertawa terpingkal-pingkal. Ara mengembangkan payung. Kedua kakinya melangkah menyusuri gang. Kemudian di trotoar. Ara tidak tahu harus kemana. Beberapa kali dia mengembuskan napas. Tidak mau berkeluh kesah, dia hanya meminta pada Tuhan supaya diberi kekuatan. Mendadak tubuhnya limbung. Kepalanya berdenyut kencang. Payung terlepas dari genggaman tangannya. Ara belum makan sedari siang. Zora? Desis Ara sebelum tumbang di atas trotoar yang basah. Bayinya tidak apa-apa, Pak. Ucap seorang perempuan paruh baya. Sudah tidur lagi, bayi yang tidak rewel. Sepertinya tahu ibunya sakit. Terima kasih, Bikwati. Kamu boleh istirahat. Saya di kamar sebelah, Pak. Menemani bidadari kecil. Lelaki berambut coklat tua dan agak gondrong itu duduk di kursi. Mengamati Ara yang belum sadar. Menurut dokter keluarga yang memeriksa, Ara kemungkinan kekurangan gizi. Untuk hasil pastinya harus diperiksa lebih lanjut. Ara mulai sadar, kedua matanya mengerjap pelan. Pandangannya yang masih kabur menangkap sosok lelaki. Kau siapa? Di mana putriku? Ara ingin duduk, tetapi kepalanya sangat berat. Jangan khawatir, putrimu tidur di kamar sebelah, Aranina. Bagaimana kamu tahu namaku? Ada di KTP-mu. Lelaki itu tersenyum ramah. Aku tidak akan menyakitimu. Yang mengganti pakaianmu bukan aku. Bikwati yang menukar bajumu karena basah. Wajah lelaki di hadapan Ara mirip dengan Rendra. Apa mereka orang yang sama?
Ara menelisik wajah itu. Kak, kamu siapa? Ara mengulangi pertanyaan yang sama. Namaku Janendra. Panggil saja Ndra. Janendra mengulas senyum ramah, kilatan matanya penuh sayap-sayap ketulusan. Bab 9, Hujan dan Rapuh. Apa yang kamu lakukan kalau tidak melukis? Lelaki tua bermata sipit itu bertanya. Tidur, makan, nonton. Janendra menjawab asal. Kerjaan anak orang kaya. Sindir si lelaki tua. Janendra tersenyum, selama hidup di dunia dia tidak kekurangan uang. Kekuasaan ada di tangannya kalau dia mau menggunakannya. Namun, dia kekurangan kasih sayang karena kedua orang tuanya meninggal dunia. Mempunyai saudara laki-laki yang sibuk dengan perusahaan. Selain itu, Janendra lahir dengan kelainan jantung. Ada cacat katup. Janendra pernah menjalani operasi. Tubuhnya lemah, tidak sekuat dan segagah Rendra. Janendra hanya bisa olahraga ringan seperti renang dan jalan santai. Untuk memperpanjang hidup. Janendra tidak sekolah formal seperti Rendra, homeschooling lebih tepat untuk tubuhnya yang lemah. Janendra tidak pernah punya pacar atau perempuan spesial, karena dia tidak ingin membuat perempuan yang dicintainya menangis jika suatu hari nanti, dia pergi selamanya. Aku pulang dulu, Pak Chow. Terima kasih untuk teh hijaunya. Janendra berdiri. Aku ingin kau ikut pameran di galeriku. Ucap Pak Chow. Akan aku usahakan. Janendra melangkah keluar rumah Pak Chow yang bergaya modern dengan sedikit sentuhan Bali. Pak Janendra, mau kemana lagi? Tanya Danu, membuka pintu untuk majikannya. Pulang saja. Setelah Janendra masuk ke mobil, Danu segera menutup pintu kendaraan. Pak, apa boleh minggu depan saya meminjam rumah di Jagakarsa? Tanya Danu, hati-hati. Dia mulai melajukan mobil. Kau masih membohongi calon istrimu. Janendra mengangkat kedua alisnya. Ibunya ingin menantu yang kaya, Pak. Danu meringis. Beberapa bulan lalu, Janendra berpura-pura sebagai sopir Danu. Dia ingin tahu kondisi keluarga calon istri sopirnya. Hujan deras mendadak turun. Janendra melarikan pandangannya keluar jendela. Dia melihat payung yang terbawa angin, kemudian seorang perempuan yang tergeletak di trotoar. Dan, berhenti. Danu menyalakan sein kiri terlebih dahulu, lantas perlahan menepi di pinggir jalan. Ada apa, Pak? Ada perempuan yang pingsan, mundurkan mobilnya. Sahut Janendra, lalu bergegas keluar. Tidak memedulikan hujan yang mendera. Danu pun memundurkan mobil. Dia buru-buru keluar ikut membantu Janendra. Masukkan perempuan itu ke mobil. Perintah Janendra yang menggendong bayi. Janendra mengembuskan napas mengingat kejadian beberapa jam yang lalu. Sekarah Gara tertidur pulas setelah sadar dan bicara sebentar. Wajah Ara kembali terekam di memori Janendra. Perempuan itu yang dia antar dibentak suaminya waktu pertunangan Danu. Janendra keluar kamar, dia menghampiri Danu yang berada di dapur. Kamu kenal Aranina, kan? Tanya Janendra. Tidak begitu kenal, Pak. Lebih tepatnya tidak kenal. Saya hanya tahu dia istrinya Bayu, calon kakak ipar saya. Waktu itu saya dan Dewi pernah melihatnya di jalan. Saya pernah melihat foto dia di dinding rumah Dewi. Au. Saat ini dalam proses perceraian, mungkin hampir selesai. Lanjut Danu. Menurut cerita Dewi, Ara diceraikan karena selingkuh. Janendra hanya menganggukkan kepalanya. Menurut Dewi juga, Bayu kakaknya akan menikah dengan Gisel, putri seorang direktur di perusahaan keluarga Pak Janendra. Mungkin Anda kenal, Pak. Jadi lelaki bodoh yang disebut Rendra adalah Bayu. Jangan katakan pada Dewi kalau Aranina berada di rumahku. Kalau kamu masih ingin bekerja dan pura-pura kaya, Danu. Perintah Janendra. Iya, Pak. Saya adalah orang paling setia. Siap melakukan apa saja untuk Pak Janendra. Pak Janendra. Ara menghampiri Janendra yang sedang duduk di teras.
Saya mau pamit, terima kasih. Kamu mau pergi kemana? Saya tidak tahu, Pak. Ara menjawab jujur. Janendra mengalihkan pandangannya dari kanvas yang masih putih. Memandang Ara yang masih pucat. Tinggallah di rumahku, Aranina. Ada kamar kosong di belakang yang bisa kamu tempati. Ucap Janendra. Ara menggigit bibir bawahnya, kedua jemari tangannya saling memilin. Ara tidak punya uang dan tempat berteduh. Dia tidak bisa menerima bantuan dari orang asing begitu saja. Pikirkan putrimu. Bujuk Janendra. Kamu bisa bantu-bantu Bikwati. Baik, Pak. Saya bisa mengerjakan pekerjaan rumah. Pekerjaan apapun akan saya usahakan. Jangan panggil aku, Pak. Cukup panggil Indra. Tapi, anggap aku saudara laki-lakimu. Sela Janendra. Selama ini, aku ingin mempunyai saudari perempuan. Baik. Ara menarik napas karena ragu. Indra, panggil aku Ara. Lanjutnya. Ara, duduklah. Aku ingin bertanya sesuatu. Janendra menunjuk bangku kayu. Apa benar kamu selingkuh, karena itu suamimu menceraikan kamu? Ara duduk dengan dahi berkerut. Itu tidak benar. Suamiku yang berselingkuh dengan perempuan kaya. Aku mendengar dari seseorang. Dengan suara nyaris tercekat, Ara menceritakan kisah hidupnya bersama Bayu. Menceritakan perselingkuhan, penghinaan, dan sempat terjebak dunia prostitusi karena ulah mantan adik iparnya. Ara menangis saat menceritakan hal tersebut, dia tidak peduli jika Janendra tidak percaya. Setidaknya, sesak di dada yang menggumpal bisa sedikit terurai. Janendra mengulurkan tisu. Dia merasa iba pada Ara. Mata perempuan itu menunjukkan kesedihan dan kesakitan yang luar biasa. Apa rencanamu ke depan? Janendra mulai memainkan kuasnya. Menjadi orang sukses dan kaya. Ara tertawa getir. Dengan begitu, aku bisa membalas mereka. Tambah Ara, mengusap sisa air mata di pipi. Kalau begitu, berusahalah lebih keras, Ara. Mungkin butuh waktu lama, ribuan hari, atau bahkan belasan tahun, Ara akan membalas sakit hatinya pada keluarga Bayu. Gisel, setelah menikah dengan Bayu, aku tidak mengizinkan kalian tinggal di salah satu rumahku. Kata Rendra. Rumah yang ditempati Gisel dan Handoko adalah rumah milik kedua orang tua Rendra. Paman dan sepupunya itu diizinkan tinggal oleh Rendra dan Janendra. Sementara Rendra memilih tinggal di rumah lain karena tidak ingin dibayangi kenangan orang tuanya. Kok gitu sih, Ren? Sika, kamu memang menyebalkan. Sungut Gisel. Tinggal saja di apartemenmu. Karena kamu sudah punya suami, aku tidak akan memberi uang jajan bulanan. Putus Rendra karena selama ini dia juga menyokong kebutuhan Gisel. Rendra, ih. Gisel memberengut. Papa setuju, biar Bayu bisa bertanggung jawab dan menunjukkan semangatnya. Kalau dia mencintaimu dengan tulus, dia akan bertahan. Handoko menimpali. Kenapa Papa ikut-ikutan Rendra? Kalian menyebalkan. Pekik Gisel. Calon suamimu perlu diuji, Gisel. Rendra menatap tajam Gisel. Kalau perlu diuji sekarang. Tidak bisa, aku mengandung anaknya. Ungkap Gisel. Apa? Handoko mendelik. Aku hamil, Pak. Ulang Gisel. Cucumu? Ya, Tuhan. Bayu bahkan belum resmi bercerai. Handoko meraup wajahnya. Laki-laki, kan, boleh beristri lebih dari satu. Sahut Gisel enteng. Rendra tidak peduli. Dia meninggalkan ruang keluarga. Lelaki itu mengendarai motornya menuju alamat kos Ara. Tempat kos Ara berada di dalam gang sempit. Tanpa melepas helm, Rendra mengetuk pintu kos. Mas, ini salah satu pelanggannya Ara. Rendra menoleh ke belakang. Seorang perempuan berdaster berdiri tidak jauh darinya. Pelanggan apa?
Rendra tidak paham. Jangan pura-pura tidak tahu. Ara, kan perempuan panggilan. Kamu pasti membutuhkan jasanya. Sayang sekali, Ara sudah pergi. Rendra memandang pintu kayu yang tertutup rapat. Kemana Ara pergi? Ara diusir. Bu Nima muncul dari kamar kos sebelah. Kasihan nasib Ara. Diselingkuhi, kemudian difitnah. Ibu tahu kemana Ara? Tanya Rendra. Aku tidak tahu, anak muda. Ada perasaan kecewa melingkupi Rendra. Juga perasaan menyesal yang mengendap-endap setiap hari. Rendra lantas menuju rumah Janendra. Sudah lama dirinya tidak berkunjung. Rumah Janendra dominan terbuat dari kayu dengan cat yang dibiarkan pudar. Pohon rambutan dan mangga tumbuh subur di pekarangan rumah. Lelaki yang mengenakan jaket kulit berwarna coklat tua itu melintasi halaman samping rumah. Biasanya Janendra berada di teras belakang. Hei, sapa Rendra. Janendra yang sedang merapikan alat lukis berpaling. Tumben. Kesasar? Iya, aku tersesat. Rendra membuka resleting jaket. Dia tertarik pada kanvas yang diselubungi kain putih. Kau melukis apa? Tangan Janendra bergerak cepat menepis tangan Rendra yang ingin membuka kain penutup lukisan. Eits, belum jadi. Dilarang melihat. Lukisan cewek. Tebak Rendra. Janendra berdeham. Iya, bidadari tanpa sayap. Pasti cantik. Lirih Rendra. Cantik sekaligus rapuh dan penuh luka. Janendra menyahut pelan. Bab 10, Pelangi. Sudah cukup, Bik. Ucap Ara, dia rikuh karena dibelikan pakaian oleh Janendra. Saat itu mereka sedang berada di tos serba, Janendra menyuruh Bikwa menemani Ara membeli pakaian. Buat Zora perlu banyak Ara. Kita beli popok bayi dulu dan susu. Zora masih ASI? Sudah mulai berkurang, Bikwati. Karena ASIku tidak lancar. Terang Ara mengusap kening Zora yang sedikit berkeringat. Ara mengikuti Bikwati ke rak popok bayi berbagai merek, lalu berpindah ke susu formula. Bik, susunya jangan yang mahal. Sergah Ara. Kata Pak Janendra, buat Zora harus yang terbaik. Kalian beruntung bertemu Pak Janendra. Orangnya baik diwenjit. Bikwati mengulas senyum lebar. Ara tidak akan memanfaatkan kebaikan Janendra. Setelah mengumpulkan uang, dia akan berjualan lagi. Menabung untuk mencari tempat tinggal. Hanya untuk sementara, dia tinggal di rumah Janendra. Pak Janendra mempunyai kelainan jantung, jadi makanya tidak sembarangan. Ungkap Bikwati. Usianya tidak dapat diprediksi. Di mata Ara, Janendra memang terlihat pucat. Tubuh Janendra jangkung dan kurus, namun mata lelaki itu berpendar indah. Bikwati tidak keberatan aku membantu pekerjaan di rumah Janendra? Tanya Ara, dia khawatir Bikwati merasa ada saingan. Aku malah senang, Ara. Aku tahu kamu perempuan baik. Bikwati menepuk pundak Ara. Ara memperhatikan Danu yang membantu memasukkan kantong-kantong plastik belanjaan. Dia tahu, sopir itu calon suaminya Dewi. Tetapi Ara memilih diam. Berharap Danu tidak menceritakan keberadaan dirinya. Ketika mobil hampir mencapai rumah, terlihat motor hitam keluar pagar. Ara mengamati sang pengendara yang berpapasan dengan mobil. Ara tidak bisa melihat wajahnya karena tertutup helm. Itu kakaknya Pak Janendra. Jarang datang. Sifatnya kontras dengan adiknya. Sama-sama baik sih. Tapi kalau keluar taringnya, beh menakutkan. Kata Danu. Ganteng, pintar, playboy. Imbuh Bikwati. Tapi di rumah Janendra tidak ada foto keluarga. Ucap Ara. Memang tidak ada, bukan berarti dia tidak sayang kakaknya. Danu menghentikan mobil. Orang tua Pak Janendra sudah meninggal dunia. Kata Bikwati.
Mungkin karena alasan itu, tidak ada foto. Ara tersenyum samar melihat Janendra yang baru saja keluar. Bagi Ara, dia malaikat yang sesungguhnya. Janendra membimbing Ara masuk ke rumah, lalu menyodorkan ponsel pada perempuan berambut lurus itu. Nomorku dan Bikwati sudah aku simpan. Endra. Ara mendorong pelan tangan Janendra yang memegang ponsel. Aku tidak bisa menerimanya. Tempat tinggal, pakaian, sekarang ponsel, bagaimana aku membalasnya? Janendra meraih lengan kanan Ara, meletakkan ponsel di atas telapak tangan Ara. Jadi perempuan yang bahagia dan sukses. Hiduplah lebih baik. Supaya kamu bisa membalas mereka yang menyakiti. Bayu memandang Rendra yang tampak berjalan di koridor kantor. Bayu mendadak sangat membenci pemilik perusahaan itu. Bayu sudah membayangkan tinggal di rumah besar milik keluarga Ardawangsa. Akan tetapi, Rendra tidak mengizinkan dirinya tinggal di rumah mereka. Bayu pikir dengan menjaring Gisel, dia mendapatkan ikan paus. Ternyata Gisel dan ayahnya hanya ikan koi. Kekayaan Rendra tidak bisa ditandingi, kekuasaannya menakutkan bagi musuh. Handoko sepertinya juga tidak berkutik di bawah Rendra. Terima kasih undangan pernikahannya, B. Panji, teman satu divisi menepuk pundaknya. Wah, kamu bakalan masuk keluarga salah satu keluarga terkaya dan terpandang. Hebat, B. Puji Rio. Bayu tersenyum lebar, setidaknya di hadapan teman-teman sekantor, dia lebih dihormati. Tidak ada ruginya. Ajak istri kalian datang ke acara pernikahanku. Kata Bayu. Pasti itu. Kami pulang dulu. Rio berjalan menuju lift. Kedua tangan Bayu berpegangan pada pembatas yang terbuat dari kaca. Melihat ke bawah pada lobi, kemudian mendongak. Dia berpikiran ingin merebut perusahaan Rendra. Hei, sayang. Kamu menungguku? Gisel memeluk dari belakang. 4 hari lagi kita resmi sebagai suami istri. Setelah menikah, aku ingin kamu berhenti bekerja, Gisel. Pinta Bayu. Tidak bisa, B. Tolak Gisel. Walaupun tidak bekerja kamu, kan, masih mendapatkan uang dari Rendra. Setelah menikah denganmu, Rendra juga menghentikan uang jajan. Jelas Gisel. Apa? Keterlaluan sepupumu itu. Bayu menyugar rambutnya dengan kasar. Makanya kamu harus mengambil hati Rendra, B. Dengan begitu Rendra akan menaikkan jabatanmu. Kata Gisel, mengusap dada Bayu dengan gerakan tangan sensual. Bayu menepis tangan Gisel, dia berjalan mendahulu Gisel ke lift. B. Gisel menarik pergelangan tangan Bayu. Ke ruanganku, yuk. Ngapain? Making love. Kamu sedang hamil muda, Gisel. Pelan-pelan dong. Aku ingin merasakan sensasi berhubungan di kantor. Bisik Gisel. Lebih baik kita pulang. Bayu menolak ajakan Gisel. Kalau ketahuan Rendra, aku yang rugi. Ara menaruh ponselnya dengan kasar di meja. Bisa-bisanya Bayu mengundang dirinya ke pesta pernikahan. Dia memberikan nomor ponselnya 2 bulan yang lalu karena urusan perceraian. Ada apa? Mantan suamiku mengundangku ke pesta pernikahannya. Sahut Ara. Datang saja. Bagaimana? Nanti aku akan menemanimu. Kata Janendra, pakaian lelaki itu terkena cat cair. Tidak, Ndra. Ara menggelengkan kepalanya. Bukan ide bagus. Dengan datang, kamu bisa menunjukkan bahwa kamu baik-baik saja dan sudah move on. Janendra memandang Ara. Kebetulan aku juga diundang. Kau kenal Bayu atau Gisel? Tidak keduanya. Ayahnya Gisel pernah membeli lukisanku. Jawab Janendra berbohong. Akan aku pikirkan. Putus Ara. Janendra berjalan 1 langkah lagi. Dia mencondongkan tubuhnya ke depan. Melihat sketsa gambar yang dibuat Ara. Ini hanya sketsa mahkota. Ara menggaruk alisnya. Aku suka menggambar perhiasan. Bagus.
Janendra mengambil buku sketsa di meja kerjanya. Menyerahkan buku tersebut pada Ara. Mulai sekarang, gambar di sini. Jangan di buku tulis. Terima kasih, Hendra. Oh, iya, aku harus mengantar pesanan. Biarkan Zora di rumah. Dia tidur, kan? Hendra, kau saudara yang sangat baik. Puji Ara. Janendra hanya tersenyum tipis mendengar hal itu. Entah mengapa, dia ingin dianggap lebih dari sekadar saudara. Ara mengendarai sepeda menuju apartemen yang tidak jauh dari rumah Janendra. Karena Janendra pelanggan Ara dari berbagai kalangan. Lelaki itu ikut memposting rempeyek kacang buatan Ara. Sepeda dengan keranjang rotan dititipkan di pos jaga. Kemudian, Ara melangkah masuk ke lobi apartemen. Di saat bersamaan, Ara melihat Rendra dan perempuan berkemeja kuning keluar dari lift. Ara membalikkan tubuhnya menghadap jendela besar. Mengapa dirinya harus menghindari Rendra? Mengapa jantungnya tidak bekerja dengan baik? Mbak Ara? Iya. Ara tersenyum gugup. Dia celingukan. Rendra sudah tidak ada. Ibu Rosaline? Iya. Wah, kamu cantik sekali. Pacarnya Janendra? Bukan, kami hanya berteman. Sahut Ara, cepat. Setelah menyerahkan pesanan dan menerima bayaran, Ara bergegas keluar lobi apartemen. Dia berterima kasih pada petugas keamanan yang mengizinkan Ara menitipkan sepeda. Sementara itu, Rendra melihat Ara bicara dengan perempuan separuh baya. Karena sedang bicara dengan Janendra di sambungan ponsel, dia tidak mungkin mendekati Ara. Apa maksudmu, Indra? Aku ingin menjalani operasi, Ren. Tapi, Indra... Rendra melihat Ara berlari keluar gedung apartemen. Gaun panjang bermotif bunga kecil dan rambut Ara sangat indah, meliuk bersama angin. Aku tahu kemungkinan besar tidak berhasil, tetapi aku ingin mencobanya. Siapa tahu bisa memperpanjang hidupku. Ren, kondisiku makin lama makin buruk. Aku tidak bisa mencegahmu. Ucap Rendra. Dia ingin mengejar Ara, tetapi tidak bisa menutup panggilan ponsel dari Janendra. Kau tahu, Ren. Baru sekarang aku ingin hidup setidaknya 20 tahun lagi. Rendra hanya bisa memandang Ara yang menghilang dari pandangan. Aku pun ingin kau hidup lebih lama, Rendra. Aku sendirian jika tidak ada kamu. Oke, aku tutup dulu. Rendra menurunkan ponselnya. Dia masuk ke lobi apartemen, menghampiri perempuan paruh baya yang tadi bicara dengan Ara yang sekarang berbincang dengan orang lain. Selamat siang, Ibu. Rendra melihat rempeyek kacang dalam wadah plastik tebal, diikat tali warna emas. Ibu, pesan di mana peyek kacang itu? Oh, Mbak Ara namanya. Boleh minta nomor ponselnya? Nenek saya kebetulan suka peyek kacang. Rendra beralasan. Tentu saja. Rosaline menyerahkan ponselnya. Cari nama Ara. Maaf tanpa kacamata terlihat buram. Rendra segera menyalin nomor ponsel Ara. Lelaki itu seolah melihat ujung pelangi. 2 bulan terakhir, wajah perempuan itu menyita pikirannya. Bab 11, bertahan. Endra. Ara menguak pintu kamar Janendra. Sejak pagi lelaki itu tidak keluar kamar. Bikwati mengatakan Janendra sering sesak napas dan dari kemarin tidak nafsu makan. Kamar Janendra bernuansa putih, rapi dan apik. Pada dinding terdapat lukisan-lukisan berukuran kecil. Lukisan kota-kota besar yang ada di dunia. Janendra meringkuk seperti bayi. Dia bergumam lirih. Aku tidak suka kamu melihatku seperti ini, Ara. Kamu tidak pergi ke dokter? Rasa sesak ini perlahan akan hilang. Aku ingin sendirian. Ara pun keluar kamar. Dia cukup lama berdiri di depan pintu kamar. Khawatir pada kondisi Janendra. Selama 2 bulan tinggal satu atap, dia memang sering melihat Janendra menutup diri di kamar. Bikwati, apa sebaiknya menghubungi kakaknya Janendra? Jangan khawatir, Ara. Pak Janendra akan baik-baik saja. Sahut Bikwati. Bagaimana tidak khawatir melihat Janendra terbaring lemah? Mengapa
Mengapa dia tidak tinggal bersama kakaknya? Apa kakaknya orang yang tidak punya perasaan? Pikiran itu mengganggu Ara. Dia masih berdiri termangu kalau tidak ditarik ujung kemejanya oleh Zora. Zo, kamu lapar ya? Ara mengangkat tubuh putri kecilnya yang sedang belajar berjalan. Ara menyuapi putrinya di teras belakang. Dia sangat bersyukur Zora tidak rewel dalam hal makanan. Ara meraih ponsel yang bergetar. Selamat sore, Mbak Ara. Saya ingin pesan peyek kacang 1 kilogram dan salad ukuran sedang. Pembayaran waktu diantar atau transfer sekarang? Seperti biasa, Ara akan mengecek foto profil. Hanya kedua tangan yang berada di meja dengan secangkir kopi hitam. Ara menduga si pelanggan baru adalah lelaki, ditilik dari jam tangan yang melingkar. Karena baru pertama kali memesan, Ara mengarahkan untuk mentransfer. Tidak butuh waktu lama, si pelanggan mengirim bukti transfer. Gedung Ardawangsa. Ara mengernyit dahi membaca alamat si pemesan yang mengaku bernama Rio. Tidak biasanya orang kantoran pesan rempeyek. Rio minta dikirim besok, pukul 11 siang. Namun, Rio kemudian mengubah alamat karena besok hari Sabtu. Kalian berdua sangat mirip, ujar Janendra. Ara mendongak. Kau sudah baik kan? Lumayan. Janendra duduk di kursi malas. Danu yang sedari kemarin tidak terlihat muncul di teras. Lelaki itu mengatakan akan menikahi Dewi 1 bulan lagi. Apa tidak ada perempuan lain? Celetuk Ara. Tidak ada, Mbak. Dewi orangnya baik, sahut Danu. Ara tersenyum sinis. Ara hanya tidak ingin menyakiti Danu jika kelak dia membalas kelakuan Dewi. Biarkan saja, Ara. Cinta itu kadang membutakan hati dan pikiran. Janendra menukas. Besok malam jadi datang ke pesta? Aku tidak berani, Indra. Bagaimana kalau aku lepas kendali? Menjambak dan menyerang mereka? Ujar Ara sembari mengelap pipi Zora. Aku tidak akan memaksa. Beritahu aku kalau kamu berubah pikiran. Ucap Janendra. Oh ya, Danu. Hadiah pernikahan aku akan memberikan tiket perjalanan ke Bali. Hotel bintang 5. Terima kasih, Pak. Ucap Danu. Supaya bisa menjadi kenangan terindah sebelum terjadinya penderitaan. Indra. Ara menguak pintu kamar Janendra. Sejak pagi lelaki itu tidak keluar kamar. Bikwati mengatakan Janendra sering sesak napas dan dari kemarin tidak nafsu makan. Kamar Janendra bernuansa putih, rapi dan apik. Pada dinding terdapat lukisan-lukisan berukuran kecil. Lukisan kota-kota besar yang ada di dunia. Janendra meringkuk seperti bayi. Dia bergumam lirih. Aku tidak suka kamu melihatku seperti ini, Ara. Kamu tidak pergi ke dokter? Rasa sesak ini perlahan akan hilang. Aku ingin sendirian. Ara pun keluar kamar. Dia cukup lama berdiri di depan pintu kamar. Khawatir pada kondisi Janendra. Selama 2 bulan tinggal satu atap, dia memang sering melihat Janendra menutup diri di kamar. Bikwati, apa sebaiknya menghubungi kakaknya Janendra? Jangan khawatir, Ara. Pak Janendra akan baik-baik saja. Sahut Bikwati. Bagaimana tidak khawatir melihat Janendra terbaring lemah? Mengapa dia tidak tinggal bersama kakaknya? Apa kakaknya orang yang tidak punya perasaan? Pikiran itu mengganggu Ara. Dia masih berdiri termangu kalau tidak ditarik ujung kemejanya oleh Zora. Zo, kamu lapar ya? Ara mengangkat tubuh putri kecilnya yang sedang belajar berjalan. Ara menyuapi putrinya di teras belakang. Dia sangat bersyukur Zora tidak rewel dalam hal makanan. Ara meraih ponsel yang bergetar. Selamat sore, Mbak Ara. Saya ingin pesan peyek kacang 1 kilogram dan salad ukuran sedang. Pembayaran waktu diantar atau transfer sekarang? Seperti biasa, Ara akan mengecek foto profil. Hanya kedua tangan yang berada di meja dengan secangkir kopi hitam. Ara menduga si pelanggan baru adalah lelaki, ditilik dari jam tangan yang melingkar.
Karena baru pertama kali memesan, Ara mengarahkan untuk mentransfer. Tidak butuh waktu lama, si pelanggan mengirim bukti transfer. Gedung Ardawangsa. Ara mengernyit dahi membaca alamat si pemesan yang mengaku bernama Ryu. Tidak biasanya orang kantoran pesan rempeyek. Ryu minta dikirim besok, pukul 11 siang. Namun, Ryu kemudian mengubah alamat karena besok hari Sabtu. Kalian berdua sangat mirip, ujar Janendra. Ara mendongak. Kau sudah baikan? Lumayan. Janendra duduk di kursi malas. Danu yang sedari kemarin tidak terlihat muncul di teras. Lelaki itu mengatakan akan menikahi Dewi 1 bulan lagi. Apa tidak ada perempuan lain? Celetuk Ara. Tidak ada, Mbak. Dewi orangnya baik, sahut Danu. Ara tersenyum sinis. Ara hanya tidak ingin menyakiti Danu jika kelak dia membalas kelakuan Dewi. Biarkan saja, Ara. Cinta itu kadang membutakan hati dan pikiran. Janendra menukas. Besok malam jadi datang ke pesta? Aku tidak berani, Indra. Bagaimana kalau aku lepas kendali? Menjambak dan menyerang mereka? Ujar Ara sembari mengelap pipi Zora. Aku tidak akan memaksa. Beritahu aku kalau kamu berubah pikiran. Ucap Janendra. Oh ya, Danu. Hadiah pernikahan aku akan memberikan tiket perjalanan ke Bali. Hotel bintang 5. Terima kasih, Pak. Ucap Danu. Supaya bisa menjadi kenangan terindah sebelum terjadinya penderitaan. Janendra tersenyum penuh arti. Dewi dan Lastri sedang berada di spa. Mereka menghabiskan waktu untuk mempercantik diri menjelang pernikahan Bayu dan Gisel. Bu, Danu akan mengajak Bulan Madu ke Bali. Fasilitas kelas VIP semua. Kata Dewi yang tidur tengkurap tempat tidur khusus, sementara tubuhnya sedang dipijat dengan lelehan coklat. Kapan kamu ke rumahnya? Nanti sore. Ibu ingin ikut. Tidak. Ibu ingin istirahat untuk hari besar. Tolak Lastri. Aku membayangkan hidup di rumah besar dengan pelayan-pelayan. Ungkap Dewi. Lastri merasa sangat beruntung. Hidupnya akan bergelimang harta tanpa butuh kerja keras. Setelah ini, kita ke toko perhiasan. Gisel ingin kita memakai perhiasan yang tidak berlebihan. Namanya perhiasan ya, harus berlebihan. Timpal Lastri. Bu, orang kaya itu perhiasannya terlihat sederhana, tapi harganya selangit. Bukan gelang emas 20 biji yang dipakai di satu tangan. Sindir Dewi pada ibunya. Lastri memberengut. Iya, aku akan menurut. Ara sebenarnya bisa menggunakan jasa kirim untuk mengantar pesanan. Tetapi, dia ada tujuan lain. Ara sekalian mengecek tempat kos. Dengan diantar ojek online Ara menuju rumah Ryu. Rumah tanpa pagar itu terlihat teduh karena adanya pohon mangga di halaman yang tidak luas. Tanaman seperti lidah mertua, sirih gading, kuping gajah tertata apik di pot-pot berwarna hitam. Jari Ara menekan tombol bel pintu. Ara yang menggendong Zora mulai tidak sabaran karena sang empunya rumah tidak segera muncul. Permisi. Ara mengetuk pintu cukup keras. Perempuan itu berpikiran mungkin Ryu lupa. Ara menaruh kantong plastik putih berisi rempeyek dan salad buah. Dia merogoh ponsel di dalam tas. Pak Ryu, saya sudah di depan pintu rumah. Karena tidak mendapat balasan, Ara menelepon Ryu, namun tidak diangkat. Pesanan saya taruh di meja teras, Ara kembali mengirimkan pesan. Ara duduk di kursi teras, karena Zora merengek-rengek minta minum. Ara memberikan botol susu. Dia berada di teras rumah Ryu sekitar 15 menit. Seunit mobil sedan hitam yang mengkilat di bawah sinar matahari, berhenti di depan rumah. Perempuan berambut pendek turun dari kendaraan tersebut. Mbak Ara, ya? Ara menganggukkan kepalanya. Jadi, Ryu adalah perempuan? Maaf, Pak Ryu. Ya, Pak Ryu belum pulang. Karena adiknya mendadak masuk-masuk rumah sakit. Oh, tidak ada apa-apa.
beritahu lewat pesan saja. Tanya Ara, penasaran. Perempuan berambut pendek itu mengambil kantong plastik di meja. Boleh saya antar pulang, Mbak? Jika tidak keberatan. Ara berpikir sejenak. Dia menyebutkan alamat kos. Tinggal di kos. Rencana akan pindah ke kos. Ara duduk di jok belakang mobil. Sebenarnya siapa Ryu? Rumahnya bagus, tapi sepertinya harga mobilnya lebih mahal. Ara melihat perempuan berambut pendek dan sopir berbadan kekar. Ara mengucapkan terima kasih saat sampai di tempat tujuan. Dia berjalan menyusuri gang menuju tempat kos berbentuk rumah petak berderet. Dia mengetuk rumah petak paling ujung. Menemui orang yang mengurus kos. Ibu Norma, saya Ara. Yang kemarin menelepon. Oh, iya? Mari saya tunjukkan tempatnya. Bu Norma berjalan mendahului Ara. Dia membuka pintu kayu yang sedikit mengelupas catnya. 700.000 per bulan. Ara masuk ke dalam tempat kos. Ada dapur kecil dan kamar mandi. Sebenarnya cocok tapi Ara sedikit ragu. Bagaimana, Mbak Ara? Besok akan saya kabari. Putus Ara. Baik, Mbak. Saya tunggu. Lalu, Ara berpamitan. Dia berderap menyusuri gang yang sama. Ara naik bus umum pulang ke rumah Janendra. Cuaca yang tadi cukup terik berubah drastis. Awan hitam tampak berarak di langit. Sampai di halte bus, Ara turun. Dia setengah berlari menuju rumah, khawatir hujan segera turun. Aku baru saja akan meneleponmu, Ara. Kata Bikwati. Ekspresi wajah Bikwati tampak khawatir. Ara mengisi rongga dadanya dengan udara. Napasnya hampir agak tersengal karena berlari sambil menggendong bobot tubuh Zora. Memang ada apa, Bik? Ara melepas kain gendongan, menurunkan Zora ke ubin. Batita itu duduk sambil mencengkeram biskuit. Pak Janendra masuk rumah sakit. Dia tadi mendadak pingsan. Kata Bikwati. Jantung Ara mendadak tidak normal. Kedua kakinya lemas. Dia terduduk di kursi seraya menyentuh dadanya. Di rumah sakit mana? Ara bertanya dengan bibir bergetar. Aku tidak tahu. Danu belum memberikan kabar. Bikwati ikut duduk, sama-sama cemas. Janendra pernah bercerita bahwa dia sudah siap jika sewaktu-waktu Tuhan memanggil pulang. Sedari kecil hidupnya penuh perjuangan untuk bertahan bernapas di dunia. Bab 12, Payung. Maaf, Ren. Dokter yang menangani Janendra mengulas senyum getir. Kedua kaki Rendra terasa lemas. Dia lantas duduk di kursi tunggu. Kedua matanya menyemburat merah karena duka. Seluruh organ tubuhnya terasa sangat sakit. Dia sekarang benar-benar sendirian di dunia. Handoko merangkul Rendra. Memberikan semangat yang sebenarnya tidak akan berpengaruh. Rendra sudah menyiapkan hati sekuat baja jauh-jauh hari. Hari ini pasti akan tiba. Hari di mana Janendra pergi untuk selamanya. Rendra tahu usia Janendra tidak akan panjang. Orang-orang terdekat keluarga mereka pun sudah tahu mengenai kondisi Janendra. Aku akan mengurus pemakaman Janendra, Ren. Handoko menepuk pundak Rendra. Rendra tidak merespons. Jiwanya sedang melayang-layang tidak berdaya. Baru beberapa hari yang lalu, Janendra ingin yang kedua kalinya. Lelaki itu mengembuskan napas pelan seraya mengusap wajahnya. Sementara itu di kamar hotel, Giselle membanting ponsel ke tempat tidur. Dia dan Bayu Empati jam yang lalu sudah resmi menikah. Hah, kenapa harus mati sekarang sih? Janendra benar-benar tidak ingin aku bahagia. Giselle berdiri, dia menyuruh perias wajah menghentikan aktivitas. Handoko baru saja menelepon. Giselle boleh meneruskan acara, tetapi hanya sebentar dan tidak boleh ada musik. Karena tamu undangan sudah berdatangan. Giselle diminta tidak mengenakan gaun pengantin yang glamor. Handoko menyuruh Giselle mengenakan gaun putih sederhana dan kerudung.
juga tanpa makeup dan perhiasan. Bayu pun urung mengenakan tuxedo. Sudahlah, Giselle, jangan marah-marah. Kita tidak bakal tahu apa yang terjadi di depan. Bayu menghibur Giselle. Kenapa tidak besok saja Janendra Koin? Giselle melepas mahkota tiara dari kepalanya. X. Tidak baik seperti itu, Giselle. Janendra saudaramu. Bagaimana kalau ayahmu yang meninggal dunia? Giselle masih mondar-mandir. Rencana bulan madu akan berantakan karena besok pagi Janendra dimakamkan. Lastri dan Dewi pun merasa kecewa. Karena tamu-tamu yang datang hanya menyalami tamu. Mereka ada yang makan hidangan, ada yang tidak. Pesta pernikahan yang diadakan secara mewah itu bak tempat duka. Ara duduk di dekat jendela, kedua jemari tangannya memeluk cangkir kopi yang masih hangat. Perasaannya sangat gelisah karena Danu tidak membalas pesan. Sopir itu seolah ikut lenyap. Jarum jam sudah menunjukkan pukul 12 malam. Bikwati yang biasanya pulang pada sore hari tertidur di depan sudut ruangan. Dengkuran halus terdengar. Ara menaruh cangkir kopi di meja, dia berjalan menuju kamar Janendra. Ara mencari ponsel milik Janendra, berharap bisa menghubungi salah satu keluarga lelaki itu. Karena tidak ditemukan, Ara mencoba menghubungi nomor ponsel Janendra. Ada nada sambung. Kemudian, terdengar lagu milik Afgan. Ara melongok ke bawah meja, perangkat elektronik tersebut menyala. Embusan napas panjang keluar dari mulut Ara. Ponsel Janendra tidak bisa dibuka karena menggunakan kunci pola. Ara menaruh ponsel di meja, dia berjalan keluar kamar Janendra yang mendadak terasa sangat dingin. Ara terkejut kala melihat Danu sudah berada di ruang tamu. Lelaki itu duduk di kursi kayu. Bagaimana kondisi Janendra? Dia di rumah sakit mana? Cecar Ara. Pak Janendra sudah tenang bersama kedua orang tuanya. Danu menyalakan rokok. Kedua kaki terasa lumpuh, perempuan itu limbung. Tangan kanannya berpegangan pada kursi. Tangisnya meledak, mengapa Janendra cepat pergi? Aku tidak bisa memberitahumu di rumah sakit atau rumah duka. Karena mereka keluarga kaya. Mbak Ara, setelah pemakaman selesai, aku akan memberitahumu. Dan kau bisa datang. Kata Danu. Aku akan mengantarmu. Ara sekarang bersimpuh di ubin. Dia kehilangan orang yang paling baik yang pernah ditemui. Dia kehilangan saudara yang memberikan payung perlindungan. Bikwati yang terbangun melihat Ara menangis memahami sang majikan telah pergi. Perempuan tua itu mengelap air mata yang turun di pipinya berkerut. Pagi yang indah dan cerah. Langit putih tanpa noda. Angin berhembus sangat lembut. Para pelayat mengenakan pakaian serba hitam. Rendra menerima tatapan simpati dari mereka. Rendra mengamati penggali yang mulai menutup makam Janendra dengan tanah. Kembali, hati Rendra tercabik-cabik. Dia berjongkok di sisi gundukan, memegang nisan batu. Lalu, setelah menabur bunga dan membacakan doa, Rendra menuju rumah duka. Dia menerima ucapan duka cita dari teman, klien, rekan bisnis, bahkan orang yang tidak dia kenal yang sebagian mengaku sebagai teman Janendra dari komunitas lukis. Rendra ingin segera pergi. Menenggelamkan diri ke dalam air, merasakan kesejukan. Melupakan sejenak kesedihan. Para pelayat mulai meninggalkan rumah duka. Rendra berdiri memandangi hamparan rumput hijau yang berderet makam, salah satunya makam adiknya. Kau tahu, Ren, kau menjadi satu-satunya ahli waris. Kata Giselle. Apa kau ingin mendapatkan bagian Janendra? Rendra melayangkan tatapan tajam. Giselle, jaga ucapmu. Rendra, kami pergi dulu. Bayu menarik lengan Giselle. Seorang lelaki bertubuh gemuk mendekati Rendra. Dia mengenalkan diri sebagai kuasa hukum Janendra, namanya Jan. Ini kunci laci meja. Dia berpesan memberikan pada Anda saat meninggal dunia. Ucap Jan. Uang milik Janendra sebagian diberikan pada panti asuhan, panti sosial, dan panti jompo. Sedangkan aset-aset yang lain menjadi tanggung jawab Anda.
Rendra memperhatikan anak kunci di telapak tangannya. Lelaki itu meninggalkan rumah duka. Mobil yang dikemudikan Niko meluncur ke kediaman Janendra. Rendra penasaran kenapa adiknya memberikan kunci laci meja. Dia tidak bisa menunggu sampai esok hari. Pak Rendra, selamat siang. Sapa Bikwati. Rendra memicingkan matanya. Anak siapa yang kamu gendong? Anak salah satu pekerja rumah ini, Pak. Jelas Bikwati. Rendra melangkah masuk ke dalam kamar Janendra. Sebelum membuka laci meja, dia menggenapi rongga dadanya dengan udara. Tangan Rendra menarik laci meja perlahan. Di dalamnya hanya ada satu kertas putih yang terlipat. Rendra meraihnya. Dia duduk di kursi, membaca tiap deret tulisan. Rendra, jika kamu membaca surat ini, berarti aku sudah tidak ada di dunia. Aku ingin mengatakan langsung, tapi kau pasti akan mendebat terlebih dahulu. Bibir Rendra mengulas senyum masam. Dia kembali meneruskan membaca. Permintaan terakhir, aku ingin kamu menjaga seseorang untukku. Dia perempuan yang sangat baik, namun rapuh karena hidup yang sangat kejam. Namanya Aranina. Sampai di baris itu, Rendra seolah berhenti bernapas. Dia tidak salah membaca. Dia tinggal di rumahku bersama putri kecilnya. Mereka telantar karena ulah mantan suami yang tidak bertanggung jawab. Aranina membutuhkanmu. Sebagai pelindung. Sebagai saudara. Sebagai teman. Atau bisa sebagai suami. Jaga dia untukku. Beribu-ribu kata terima kasih aku ucapkan, bro. Rendra menundukkan wajahnya. Ternyata perempuan yang dia cari selama ini tinggal di rumah Janendra. Kertas itu dilipat rapi. Rendra mengantonginya di saku celana. Dia berjalan keluar kamar. Bikwati, di mana Ara? Tanya Rendra. Ara pergi ke makam, Pak. Dia diantar Danu. Apa Janendra dan Ara punya hubungan spesial? Tidak ada yang spesial. Pak Janendra menganggap Ara seperti adik sendiri. Terang Bikwati. Rendra memutuskan menunggu Ara pulang. Lelaki itu melangkah ke ruang sebelah yang terdapat 6 lukisan. Hanya satu lukisan yang terselubungi kain putih. Tangan Rendra menarik perlahan-lahan kain tersebut. Lukisan Ara yang sedang memangku putrinya. Sangat indah. Rendra jadi teringat ucapan Janendra waktu dirinya tidak diperbolehkan melihat lukisan itu. Ara menaruh bunga lili di makam Janendra. Nama belakang yang tertera pada nisan menjelaskan dari keluarga seperti apa Janendra. Seandainya Pak Janendra tidak meninggal dunia, mungkin dia sudah melamarmu. Ujar Danu. Kami hanya berteman dan Janendra menganggapku sebagai adik. Ayo pulang. Ajak Danu. Aku tidak bisa berlama-lama. Ara melangkah di belakang Danu. Menyusuri jalan berpaving menuju tempat parkir. Dalam perjalanan pulang, Danu berkeluh kesah tentang pekerjaan. Khawatir dirinya menjadi pengangguran abadi. Kau juga harus pergi dari rumah Pak Janendra. Danu menghentikan mobil. Aku tahu. Aku akan menyewa kamar kos. Sahut Ara. Pak Bos besar ada di sini. Kata Danu saat melihat Niko yang duduk di beranda. Siapa? Pak Rendra, kakaknya Pak Janendra. Ara bagai tersengat listrik kala mendengar nama Rendra. Apakah orang yang sama? Ara turun dari mobil, ragu-ragu dia memasuki rumah. Ara, kamu ditunggu Pak Rendra. Sepertinya ada hal yang penting. Beliau ada di teras belakang. Bikwati memberitahu. Zo, biar dia bersamaku. Sela Bikwati. Tidak baik mengabaikan kakak majikan kita. Ara menarik napas dalam-dalam. Dia berjalan seraya menggigit bibir bawahnya. Kedua kakinya berhenti di pintu. Jantungnya berdebar hebat melihat lelaki berkemeja hitam. Saat mata mereka beradu, seolah jutaan meteor jatuh ke bumi. Apa kabar, Ara? Sapa Rendra. Baik. Suara Ara bergetar, entah mengapa dia gugup.
Duduklah. Aku ingin menyampaikan pesan terakhir Janendra. Ara duduk tepat di hadapan Rendra. Kedua telapak tangannya berkeringat. Tidak nyaman berdekatan dengan Rendra karena aroma sitres lelaki itu mengganggu syarafnya. Sejak kapan kamu mengenal adikku? Tanya Rendra. Hampir 3 bulan, Pak. Rendra memandang lawan bicaranya. Kerinduan yang selama ini bergeleyar menjadi getar-getar aneh. Ara, Janendra menginginkan kamu tinggal di rumah ini. Itu permintaan terakhirnya. Kata Rendra meluncur begitu saja dari mulutnya. Aku harap kamu mau demi Janendra. Juga demi aku. Itu wasiat Janendra. Imbuh Rendra, dia tidak mungkin mengatakan diminta sang adik untuk menjaga Ara. Karena mungkin Ara akan menolak. Rendra akan menjaga Ara bagai udara yang tidak terlihat. Sepasang manik coklat Rendra bisa melihat kegundahan Ara. Perempuan itu mendongak, lalu buru-buru menunduk lagi kala bertemu pandang dengan tatapan Rendra. Kedua tangan Ara pun bertautan. Tetapi aku tidak akan memaksamu, Ara. Keputusan ada di tanganmu. Ujar Rendra. Bolehkah saya diberi waktu untuk berpikir, Pak? Ara memberanikan diri menatap lawan bicaranya. Tentu saja. Rendra tersenyum tipis, setipis kabut. Wajah perempuan yang duduk di hadapannya itu sungguh mengganggu. Rendra membuang napas karena bayangan malam bersama Ara melintasi pikirannya. Rendra beranjak dari kursi. Dia harus kembali ke rumahnya sendiri. Pak Rendra, apa bisa memperkerjakan saya? Danu mengiringi langkah Rendra ke arah luar rumah. Kamu bisa tetap bekerja menjadi sopirnya Ara. Kalau mau. Sopirnya pembantu, Pak? Mulut Danu melongo, matanya beberapa kali berkedip. Dia bukan pembantu, Danu. Itu tawaran dariku, atau kamu bisa melamar sebagai di perusahaanku, ada lowongan pekerjaan di bagian office boy. Kata Rendra, dia masuk ke dalam mobil, duduk di jok belakang. Danu menggaruk kepalanya. Kalau jadi sopirnya Mbak Ara, apa gaji saya tetap sama, Pak? Karena Mbak Ara itu kan tidak punya kegiatan yang pasti. Danu menahan pintu mobil yang akan ditutup oleh Niko. Gajimu tetap sama, tidak akan berkurang, Danu. Rendra menatap lurus ke depan, sebagai tanda dia tidak ingin bicara lagi. Niko mendorong pintu mobil. Dia segera melajukan kendaraan roda 4. Rendra melamun, mungkinkah hubungan Janendra dan Ara hanya sekadar teman? Janendra yang tidak mengenal Ara sebelumnya, memberikan perlindungan. Adiknya juga melukis Ara. Perhatian Janendra sangat besar. Pak Rendra, saya mendapatkan informasi, Danu sering menggunakan mobil Pak Janendra untuk kepentingan pribadi. Ucap Niko. Kalau tidak ada yang mengawasi, khawatir dia akan melunjak. Janendra mungkin bisa dimanfaatkan karena baik hati. Tetapi, aku tidak akan membiarkan Danu seenaknya lagi. Danu dengan bangga turun dari mobil. Lelaki berkumis tipis itu menyambangi rumah Dewi. Setelah pembicaraan dengan Rendra, mungkin dia akan menerima tawaran sang CEO. Dengan begitu, dia akan lebih bebas menggunakan mobil mewah milik Janendra. Selain itu tetap menerima gaji. Dan Ara tidak akan bisa memerintah dirinya. Memangnya Ara siapa? Sayangku. Sambut Dewi mesra. Pulang kantor. Iya. Danu duduk di kursi teras. Mobilmu ganti lagi. Dewi berjalan ke mobil. Dia sangat takjub sekali. Merasa beruntung memiliki Danu. Kamu suka? Tanya Danu mulai menyulut rokok. Suka dong. Oh, ya, dan? Nama perusahaanmu apa dan bergerak di bidang apa? Danu terbatuk-batuk. Soalnya Mas Bayu ingin tahu. Tambah Dewi. Kamu tidak perlu tahu. Kejutan. Danu mengembuskan asap warna putih. Gawat kalau sampai Bayu bertanya. Semoga kakaknya Dewi itu sibuk sehingga lupa tujuan. Dewi duduk di sebelah Danu, mengaitkan jari kelingkingnya ke jari Danu.
Bagaimana kalau kita percepat pernikahan? Dan, maksudnya, dengan alasan aku hamil. Nanti aku dimarahi Mas Bayu. Tolak Danu, lelaki itu meneguk air ludahnya sendiri karena Dewi sengaja menonjolkan bongkahan batu kenyal. Kamu nurut aja, deh. Yuk. Dewi menarik lengan Danu. Yuk, kemana? Naik mobilmu. Beli bakso. Jawab Dewi seraya mengedipkan matanya. Setelah itu keliling kota dan menepi menikmati malam. Danu menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Selama ini, dia menahan diri supaya tidak terjadi sesuatu. Karena tidak ingin menambah catatan dosa. Dia sudah membohongi Dewi tentang pekerjaan dan mobil. Bahwa dia bekerja sebagai sopir. Bikwati datang hanya untuk bertemu Ara. Setelah 7 hari meninggalnya Janendra. 2 hari yang lalu, dia mendapatkan pesangon dari Rendra yang tidak diduga. Karena hanya asisten rumah tangga. Apa kamu sudah memutuskan, Ara? Tanya Bikwati. Aku tidak tahu, Bik. Benar-benar tidak tahu. Arah mengesah. Sudah seminggu, tetapi belum bisa memutuskan. Pak Janendra sangat baik padamu. Kalau aku jadi kamu, aku akan memenuhi permintaan terakhirnya. Hanya tinggal di rumah ini. Aku pikir tidak susah. Papar Bikwati. Benar. Hanya tinggal di rumah Janendra. Yang menjadi ganjalan adalah Rendra. Ara tidak ingin bertemu lelaki itu lagi. Setelah apa yang terjadi di antara mereka. Akan tetapi, saat mengingat Janendra dan seluruh kebaikannya, Ara menetapkan hati, dia akan tinggal di rumah Janendra. Aku tidak menyangka Pak Rendra memberikan pesangon. Dia orangnya baik, hanya kadang tidak menyenangkan karena judes. Bikwati mengambil ubi goreng. Ara tidak menanggapi ucapan Bikwati. Lelaki yang baik hanya ayahnya dan Janendra. Rendra tidak terdapat dalam list Ara. Semoga kamu mendapatkan jodoh yang lebih baik, Ara. Aku tidak ingin menikah lagi, Bik. Hidup berdua dengan Zora saja. Sahut Ara. Bagaimana kalau ada lelaki yang sangat mencintaimu, rela berbuat apapun? Tanya Bikwati. Tidak ada cinta lelaki yang tulus di dunia ini, Bik. Tidak ada. Ara tidak percaya pada cinta. Mengingat pengkhianatan yang Bayu lakukan. Ara tidak ingin terluka kedua kali hanya karena lelaki dan cinta. Dia akan menghindari perasaan sejuta makna itu. Aku mengerti, karena kamu khawatir, kisah kelamu akan terulang lagi. Aku pulang dulu. Kalau ada waktu senggang aku akan datang. Pamit Bikwati. Ara mengantar Bikwati sampai ke halaman depan. Sampai perempuan tua itu menghilang bersama ojek online. Di dalam rumah yang sepi, Ara duduk sendiri. Mengedarkan pandangannya, menelisik setiap sudut ruangan. Bayangan Janendra yang berlumuran warna-warni cat air melintas di pikiran Ara. Dra, aku akan tinggal di rumahmu. Lirih Ara, bibirnya mengulas senyum. Kalau kamu butuh diantar tinggal telepon saja. Danu meletakkan kunci mobil di meja dengan kasar. Aku bisa pergi sendiri, dan aku sekarang sopirmu, Mbak Ara. Itu perintah Pak Rendra. Kamu tidak mendapatkan adiknya, tapi bisa meluluhkan seorang Rendra Ardawangsa. Kenapa kamu sinis begitu? Dia melarangku membawa mobil kalau bukan untuk kebutuhan mengantarmu. Sahut Danu. Lah, memang bukan mobilmu. Cetus Ara. Danu keluar rumah sambil mengacak rambutnya. Mendadak dia menginginkan Janendra hidup kembali. Setelah Danu pergi, Ara menutup semua tirai dan mengunci pintu. Lantas, meninabobokan putri kecilnya. Ara yang tidak bisa tidur, beranjak ke ruang lain. Perempuan yang mengenakan celana piyama dan kaos itu duduk di kursi, mengeluarkan buku sketsa. Kita ke rumah Janendra. Perintah Rendra. Niko menganggukkan kepalanya. Sopir itu sedikit heran, sewaktu Janendra masih hidup, Rendra jarang berkunjung ke rumah yang ditinggali adiknya. Dan, sekarang sudah pukul 10 malam. Rendra melepas dasi dan jas yang dikenakan.
Dia ingin bertanya pada Ara mengenai permintaannya. Dia juga harus memeriksa kondisi perempuan itu. Bukankah dia sekarang seorang penjaga? Mengapa dirinya menerima begitu saja permintaan terakhir Janendra? Rendra bisa mengabaikan Ara. Tetapi dia tidak melakukan hal tersebut. Kediaman milik Janendra terlihat suram di mata Rendra. Niko membukakan pintu rumah dengan kunci cadangan. Pulanglah, Nick. Datang besok pagi. Pak Rendra tidak pulang ke rumah. Niko bertanya. Aku akan menginap di sini. Apalagi yang kamu tunggu? Saya akan tidur di mobil, Pak. Putus Niko. Terserah kamu. Rendra menutup pintu rumah, dia melangkah masuk ke dalam. Langkahnya sangat pelan. Rendra menyunggingkan senyum kala melihat Ara. Kepala perempuan itu tersuruk di atas meja. Rendra mengamati sketsa. Tidak ingin mengganggu Ara, dia menuju kamar yang selalu ditempati ketika berkunjung ke rumah Janendra. Masih ada kaos dan celana tidur di lemari. Juga 2 kemeja dan celana pantulan tergantung rapi. Rendra lantas membersihkan tubuh dengan air yang mengalir dan sabun mandi. Hanya mengenakan celana kulot seraya mengeringkan rambut dengan handuk, dia keluar kamar mandi. Maling! Biuk! Satu pukulan mendarat di wajah Rendra, dia terhuyung ke samping kanan. Hidungnya berdarah. Kau? Ara tergagap. Siapa? Apa kau tidak mengenali aku? Rendra menegakkan tubuhnya, kekuatan Ara cukup hebat. Latihan di mana cara memukul? Oh. Kedua telapak Ara menutup bibirnya sendiri. Pak Rendra? Sedang apa di sini? Aku tidak tahu kedatangan Pak Rendra. Aku mampir untuk mandi. Jawab Rendra asal. Bab 14, Dedi. Ara mengangsurkan kompres handuk dingin pada Rendra. Mereka berdua berada di dapur. Sebaiknya Pak Rendra ke dokter. Saya khawatir ada cedera. Kata Ara memperhatikan Rendra yang duduk tegak sembari mengompres hidung. Perempuan itu terbangun karena suara gemericik air. Mula-mula Ara mengira ada hantu. Dia memberanikan diri menuju kamar yang tidak berpenghuni. Sempat berhenti di depan kamar karena melihat sinar lampu yang menyusup di bawah celah pintu. Ara menguak pintu perlahan, suara gemericik air tidak ada. Hidungnya mencium wangi sabun. Pikiran buruk mulai melintas. Ada orang asing di dalam rumah. Pak Rendra. Ara serba salah karena Rendra hanya diam. Anda tidak apa-apa, kan? Jangan khawatir, darahnya sudah berhenti. Sahut Rendra, dia bisa melihat ekspresi wajah Ara yang khawatir. Entah karena rasa bersalah atau rasa yang lain. Atau dua-duanya. Syukurlah. Ara menghela napas. Pak Rendra nginep? Iya. Kamu keberatan? Oh, tentu tidak. Buru-buru Ara menyahut. Rendra saudaranya Janendra berhak menginap. Ara menggaruk pelipisnya yang gatal karena agak janggal lelaki itu menginap. Karena selama tinggal di rumah Janendra, Ara hanya melihat Rendra datang 1 kali. Lalu, sekarang apa tujuan Rendra? Tidak baik berprasangka buruk. Celetuk Rendra. Apa kamu berpikiran aku akan melakukan sesuatu? Ara tidak tahu harus menjawab apa. Dengan Janendra, dia merasakan nyaman dan aman. Bersama Rendra, Ara merasa gelisah. Aku lapar. Ya? Apa kamu punya makanan? Kalau mau saya buatkan mie. Mie instan? Rendra menaruh kompres di meja. Bukan, Pak. Mie nyemek. Terang Ara. Boleh. Ara mengambil sawi, tomat, dan telur dari kulkas. Tidak butuh waktu lama, mie sudah matang. Mengeluarkan aroma yang menggugah selera. Temani aku makan. Pinta Rendra. Saya tidak lapar, Pak. Oh, kamu diet? Tidak, Pak. Kalau begitu duduk saja.
Ara mengambil buku sketsa sebelum mengenyahkan tubuhnya di kursi meja. Dia tidak mungkin menonton Rendra makan. Rendra memperhatikan Ara yang serius, kadang menggigit ujung pensil. Lelaki itu sejenak terhipnotis oleh Ara. Seolah masuk ke dalam lingkaran indah. Pernah sekolah desain? Tanya Rendra. Tidak pernah, Pak. Saya belajar otodidak. Membaca di web mengenai batu-batu permata, mengamati perhiasan-perhiasan yang dipakai pesohor. Jelas Ara. Saya perempuan yang terlahir dari keluarga sederhana, tidak ada biaya untuk sekolah desain. Mendadak Ren ingat, perusahaan berlian milik Cipto Group akan mengadakan lomba desain perhiasan, sekaligus mencari bibit-bibit yang tidak terlihat di permukaan. Aku akan mendaftarkan kamu ke lomba desain. Tidak, Pak. Saya tidak berpengalaman, hanya suka coret-coret saja. Aku tetap akan melakukannya. Akan aku kabari jika sudah terdaftar. Rendra mengelap ujung bibirnya dengan tisu. Mie-nya enak banget, terima kasih, ya. Aku mau istirahat. Ara memandangi Rendra yang masuk ke dalam kamar. Lelaki itu suka sekali memaksa. Seusai membereskan piring dan gelas, Ara juga keperaduan. Rebah di sebelah putrinya. Seminggu kemudian, Dewi dan Danu sudah resmi menikah. Mereka berdua mengadakan pesta di kediaman keluarga Dewi, bukan di gedung seperti rencana semula. Dewi merasa kecewa karena Danu tidak memberitahu sebelumnya kalau tidak jadi menyewa gedung. Ada kejanggalan, tetapi Dewi mengabaikan hal tersebut. Lastri pun juga merasakan hal yang sama. Karena kedua orang tua Danu tidak datang. Sementara Bayu tidak ambil pusing, dia lebih memikirkan bagaimana menaklukkan Rendra. Urusan Dewi, Bayu tidak peduli. Karena ibu dan anaknya sangat mempercayai Danu. Seusai pesta, Danu memberitahu tidak jadi bulan madu ke Bali. Apa katamu? Dewi berteriak marah. Aku sudah memberitahu ke semua orang bahwa kita akan ke Bali. Ke Bandung saja, ya. Bujuk Danu. Kepergian Janendra membuat rencananya juga ikut lenyap. Rumahku sedang direnovasi, jadi aku sementara tinggal di rumahmu. Dewi memberengut, dia menghentakkan kakinya di lantai. Seperti bocah kecil. Kapan ke Bandung? Aku masih banyak urusan pekerjaan. Mungkin minggu depan. Jawab Danu. Dewi mempercayai perkataan Danu. Dia tidak pernah mencari tahu siapa sebenarnya lelaki yang sudah menjadi suaminya. Mobilmu di mana, Dan? Tanya Lastri. Di bengkel, Bu. Danu tersenyum untuk menutupi rasa gugup. Mobilmu kan lebih dari satu. Cecar Lastri. Bicara mobilnya besok saja. Ayo, Dan, kita ke kamar. Dewi menarik lengan Danu, perempuan itu sudah tidak tahan ingin segera bermalam pengantin. Rumah direnovasi, mobil di bengkel, Lastri mencurigai Danu. Perempuan tua itu berencana besok pagi ke rumah Danu di Jagakarsa. Lastri mulai cenat-cenut, berharap dugaannya salah. Aku pulang dulu, Bu. Gisel sedang tidak enak badan. Pamit Bayu. Kalian belum berangkat bulan madu? Minggu depan, kami berangkat ke Italia. Bayu tersenyum semeringah. Akhirnya dia bisa daratan Eropa. B, ibu curiga dengan Danu. Nanti kita bicarakan lagi, aku buru-buru. Gisel terus menelepon. Sahut Danu. Dia lantas berjalan cepat keluar rumah. Sudah 8 hari Rendra tidak menampakkan batang hidungnya. Ara bisa tenang menjalani hari-hari tanpa gangguan lelaki itu. Ara memandang keluar jendela. Apa mungkin terjadi sesuatu pada Rendra? Mungkinkah hidungnya cedera parah? Sehingga Rendra harus menjalani perawatan. Ara ingin bertanya, namun dia tidak punya nomor ponsel Rendra. Perempuan itu mendesah lirih. Kemudian meneruskan pekerjaannya mengemas salad sayur dan buah ke dalam kotak-kotak yang sudah disiapkan. Ara sangat bersyukur. Walaupun tidak setiap hari menerima pesanan, dia bisa menghasilkan uang. Cukup untuk makan sehari-hari. Ponsel di meja bergetar. Ara melepas sarung tangan plastik.
Nomor tidak dikenal menelepon. Mungkin ada yang ingin memesan. Halo, selamat siang. Sapa Ara, berjalan ke arah Zora yang duduk bermain. Hei, Ara. Ini Rendra. Aku ingin minta tolong, apa di kamarku ada pulpen? Warna hitam dan emas? Sebentar, Pak. Ara berderap cepat ke kamar. Perempuan itu mencari di setiap sudut. Tidak ada, Pak. Baiklah. Terdengar helaan napas berat. Tanpa mengatakan apapun lagi, Rendra menutup panggilan telepon. Ara ingin menanyakan kabar Rendra, sayang sekali tidak ada keberanian. Ketika Ara keluar kamar, Danu sudah berada di dapur. Padahal semua pintu terkunci. Apa hari ini aku dibutuhkan? Tanya Danu. Bukannya kemarin kamu menikah? Harusnya di rumah bersama istri tercinta. Oh ya, aku membutuhkanmu, mengantar Salat ke satu tempat. Kalau kamu tidak keberatan. Kata Ara. Danu bergumam pelan. Menyusahkan saja. Dia suka gajinya, namun tidak suka diperintah oleh perempuan miskin seperti Ara. Bisa-bisanya mengantar Salat menggunakan mobil sedan hitam. Kalau kamu keberatan tidak apa-apa. Ara menyusun 30 kotak salad di keranjang khusus. Ngomong-ngomong, kamu punya kunci rumah ini? Iya, aku menduplikasi. Jawab Danu. Danu, kembalikan kuncinya. Pinta Ara. Jangan datang jika aku tidak meneleponmu. Ya ampun, Mbak Ara. Berlagak sekali kamu. Aku bukan pegawaimu. Aku tahu. Aku hanya tidak nyaman, kamu keluar masuk seenaknya. Danu merogoh ke dalam saku celananya. Meletakkan kunci rumah di meja makan. Ara sadar, memang berlebihan mengantar Salat menggunakan mobil milik Janendra. Tetapi, lumayan hemat ongkos. Lagi pula, Rendra mengatakan Ara bisa memerintah Danu. Pada sore harinya, Ara mencari kembali pulpen milik Rendra. Dia menyisir tiap sudut kamar. Zora mengikuti gerakan Ara yang berjongkok di depan lemari. Tangan kecilnya menggapai sesuatu di dekat kaki lemari. Zora, kamu menemukannya. Ara tersenyum bahagia, sekaligus heran. Padahal tadi dia sudah mencari di bawah lemari. Pulpen milik Rendra terlihat mahal. Ara belum pernah melihat secara langsung pulpen berlapis emas. Sedang apa kalian? Ara menoleh melihat sosok Rendra di ambang pintu. Perlahan dia berdiri. Yang tidak disangka, Zora berjalan ke arah Rendra. Kedua tangan mungil Zora menjulur ke depan, langkahnya yang belum tegap terlihat lucu. "Pa." Kata itu meluncur dari bibir merah Zora. "Pa." Rendra berjongkok menyambut tangan Zora. "Hei, gadis kecil." "Pa?" Ulang Zora ceria. "Pak Rendra, Zora?" Ara mengoreksi. Yang sebenarnya Ara ingin mengatakan, dia bukan papamu. "Pak Rendra atau papa?" Rendra mengangkat tubuh Zora. "Siapa namamu, gadis kecil?" "Namanya Zora, Pak." Tadi dia memanggil Pak Rendra, bukan papa, karena belum lancar bicara. "Zora?" "Papa, Pa?" Zora tertawa ceria. Menyandarkan kepalanya di bahu besar Rendra. Ara menggaruk tengkuknya, rasa rikuh mendera. Bagaimana bisa Zora memanggil papa? Apa karena menonton video kartun lucu? Harusnya kata mama yang pertama kali diucapkan. Rendra mengelus punggung Zora. Bagaimana kalau panggil Dedi? Sepertinya lebih lucu. Haduh. Ara berada di situasi yang sangat canggung gara-gara Zora.